Kutipan Sajarah Jati tentang runtuhnya negeri Majapahit, episode kelima. Panglima Bintoro Sunan Ngudung gugur di medan perang. Di kota Bintoro, Adipati Notoprojo bersiap menabuh tanda perang. Para perwira perang telah dipanggil. Kyai Ageng Getas Pendowo, Ngabei Onggoranu, dan Ki Suronoto telah bersiap dengan memakai sorban putih. Kanjeng Sunan Ngudung dari Kudus sudah memakai baju Kyai Ontrokusumo dan bersorban ungu, serta berkaos kaki tinggi. Penampilannya tampak seperti malaikat pencabut nyawa. 3.000 prajurit santri sudah bersenjata. Segera berangkat ke medan perang, Kanjeng Sunan Ngudung naik kuda. Bergemuruh suara prajurit selama perjalanan. Mereka selalu melantunkan sholawat. Beduk dan terbang terus dipukul di sepanjang jalan. 4 santri memandu mendindangkan lagu. Di markas pasukan Majapahit, Adipati Terung bersiap memukul tanda berangkat. Waktu 2 hari yang diberikan kepada sang kakak telah lewat tanpa ada kabar beritanya. Adipati Terung sudah mantap hendak memukul Bintoro. Mendadak datang seorang prajurit yang melapor bahwa pasukan Bintoro sudah datang. Dipimpin seorang wali memakai sorban ungu dan berpayung putih dihias benang emas. Kaget sang adipati, bergegas memberangkatkan pasukan. Prajurit Majapahit dan pasukan Bintoro sudah berhadap-hadapan. Tidak lama kemudian pertempuran pun pecah. Kedua pasukan sama-sama berani. Tombak-tombak telah beradu. Setelah seharian bertempur, Panglima Bintoro Sunan Ngudung terluka di dada. Lalu tak lama kemudian pun gugur. Pasukan Bintoro mundur karena panglimanya tewas. Pasukan Majapahit tidak mengejar karena hari menjelang malam. Pasukan Bintoro segera melapor kepada Adipati Notoprojo dan para wali bahwa Sunan Ngudung gugur di medan perang. Para wali pun heboh. Bersama-sama mereka membaca sholawat dan memanjatkan doa. Kanjeng Sunan Benang berkata, Nak Sunan Ngudung rupanya takabur karena memakai baju Ontrokusumo, sehingga kurang hati-hati. Walau telah memakai baju Ontrokusumo, seharusnya tetap menjaga kehati-hatian. Ujub dan riak tidak boleh. Sudah ada banyak contoh. Seperti ketika perang Uhud, kaum muslim merasa unggul karena musuh sudah terdesak. Mereka hilang kewaspadaan sehingga musuh balik menyerang. Hamzah, paman Nabi, juga ikut gugur dalam perang tersebut. Nak Sunan Ngudung tidak ingat, meski memakai baju Ontrokusumo bukan berarti lolos dari takdir. Namun kita harus bersyukur, Nak Sunan Ngudung gugur sebagai syuhada yang berjuang fisabilillah. Sungguh pahalanya besar. Raden Adipati Notoprojo berkata, sekarang siapa yang harus menggantikan sebagai Panglima Bintoro? Apakah saya sendiri yang harus maju ke medan perang? Sunan Benang berkata, sekarang tatalah dulu para prajurit Bintoro. Besarkan hati mereka agar kembali berani perang. Namun jangan engkau sendiri yang maju. Siapa yang nanti akan menjadi panglima, serahkan kepada para wali. Jenazah Sunan Ngudung lalu dipulasara dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Demak. Sebagai pengganti Panglima Bintoro, para wali menunjuk putra Sunan Ngudung yang bernama Bagus Kusman. Bagus Kusman sudah diwisuda menjadi wali menggantikan sang ayah dan memakai nama Sunan Kudus. Sunan Benang berkata kepada Bagus Kusman alias Sunan Kudus, "Hei anakku, engkau mendapat kepercayaan para wali." Bagus Kusman berkata, "Saya siap, Paduka." Pada malam Jumat, para wali bersidang di Masjid Demak. Raden Adipati Notoprojo, Kyai Ageng Getas Pendowo, Ki Patih Wonosalam, dan Sunan Kudus yang baru diangkat sudah hadir lengkap. Syekh Maulana Maghribi berkata, bagaimana agar kita unggul dalam perang? Banyak perwira Majapahit yang tangguh dan perwira dalam perang. Walau seluruh orang Bintoro dikerahkan, kita masih kalah jauh dari mereka. Ibarat 1 dibanding 100 kekuatan kita dibanding Majapahit. Prajurit kita banyak yang tidak terlatih.
Panglima kita sudah gugur sehingga banyak prajurit merasa ciut hatinya. Kanjeng Sunan Bonang menyambung, dalam perang ini hanya ada 2 langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, pasrah atas kehendak Tuhan Yang Maha Agung. Kedua, memasang sarana agar kekuatan musuh kendur. Nak Kalijogo sebaiknya pergi ke Majapahit untuk melakukan itu dengan cara menyamar. Adapun terhadap pasukan kita, aku serahkan kepada 4 orang untuk memberi mereka semangat. Pertama, Panglima Perang yang baru, Nak Sunan Kudus. Kedua, Ki Suronoto. Ketiga, Ki Getas Pandowo. Dan keempat, Ki Anggoranu. Kita serahkan kepada keempatnya untuk membentuk pasukan yang kuat. Keempat orang menyatakan kesanggupan. Walau hancur menjadi debu di medan perang, mereka telah siap. Sunan Bonang berkata, baiklah, sekarang kalian mundur untuk mempersiapkan diri. Nak Kalijogo, segera engkau berangkat ke Majapahit untuk memasang sarana agar kita unggul dalam perang. Sunan Kalijogo menyatakan kesanggupan. Segera berangkat ke timur menuju kota Majapahit tanpa teman. Tempat yang pertama dituju adalah kediaman Ki Supo atau Pangeran Sendang. Pada waktu itu Ki Supo sedang berada di rumah. Ki Supo bergegas sungkem kepada Kanjeng Sunan. Mereka kemudian duduk nyaman dan berbincang. Kanjeng Sunan berkata, hei Supo, kedua anakku undanglah. Katakan ada pekerjaan penting. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Ki Supo sudah tanggap maksud Kanjeng Sunan. Segera Ki Supo mengirim siswanya untuk memanggil kedua anaknya dari Jenu dan dari Guling. Si utusan sudah sampai dan kembali membawa kedua putra Ki Supo. Kanjeng Sunan berkata, ketahuilah, sudah dekat datangnya ramalan bahwa pusat tanah Jawa akan berpindah dari Majapahit. Tinggal beberapa hari lagi hal itu akan terjadi. Peristiwa itu sudah diramalkan para guru, pendeta, resi, dan para wali. Negeri Majapahit akan berganti menjadi negeri Islam. Maka dari itu sebaiknya engkau Ki Supo beserta istri dan anak-anakmu segera pergi dari Majapahit. Jangan tinggal di sini karena akan ada perang besar. Bawalah anak istrimu ke Mataram. Kelak Mataram akan menjadi sebuah negeri. Sekarang masih berupa hutan. Kalian buka pemukiman di sana. Yang kedua, aku ke Majapahit hendak memasang azimat agar sang raja segera lengser dari takhta Majapahit. Ki Supo, antarkan aku ke tempat yang baik untuk menanam jimat. Pada malam hari, Kanjeng Sunan diiringi Ki Supo memasang azimat di beberapa tempat. 5 penjuru sudah dipasang. Lalu 1 dipasang di tengah, tepat di antara 2 pohon beringin alun-alun Majapahit. Menjelang pagi, pemasangan azimat sudah selesai. Kanjeng Sunan dan Ki Supo kembali ke rumah Ki Supo. Kedua putra Ki Supo telah menunggu. Kanjeng Sunan Kalijogo berkata kepada Ki Surengrono, hei, Adipati Jenu, engkau sudah masyhur dapat mengolah besi dari Baitul Ma'mur. Coba buatkan aku sebuah keris yang pantas untuk aku sandang. Terserah bagaimana bentuknya. Ki Surengrono menyatakan kesanggupan, lalu mengheningkan cipta. Kedua tangan bersidekap dan panca indera ditutup. Lalu besi baja dipegang dan dilipat menjadi sebuah keris luk 3. Keris itu bergandik panjang. Ada gereneng, kembang kacang, dan lambi gajah. Bilah keris tampak merah kehijauan. Kanjeng Sunan bertanya, ini keris dapur apa? Ki Surengrono berkata, terserah Paduka, hamba tidak tahu. Hamba hanya mencocokkan dengan perintah Paduka. Kanjeng Sunan berkata, keris ini berdapur Kebo Lajer. Aku beri nama keris isi Maiso Panular. Sekarang buatkan lagi sebuah kendali kuda dari besi seperti ini. Ki Surengrono menyatakan kesanggupan. Tangannya kembali diputar dan sekelebat sudah muncul sebuah kendali kuda. Oleh Kanjeng Sunan, kendali kuda itu diberi nama Kiai Macan Guguh. Kelak kendali ini juga akan menjadi pusaka para raja di tanah Jawa. Kanjeng Sunan berkata, Ki Supo, aku pamit kembali ke Demak.
kalian tinggallah dengan selamat. Dalam sekejap Kanjeng Sunan sudah hilang dari pandangan. Sunan Kalijogo langsung menuju Demak. Pada waktu itu Raden Adipati Notoprojo sedang mempersiapkan pasukan. Melihat Kanjeng Sunan datang, Raden Adipati duduk dan memberi hormat. Kanjeng Sunan berkata, "Nak Adipati, segera berangkatkan pasukan. Jangan khawatir, di tempat musuh sudah aku beri sarana. 4 penjuru dan 1 pusat sudah aku tanam ajimat. Sudah pasti Prabu Brawijaya akan lengser dari kedatonya. Dan lagi, aku beri kalian pusaka berupa kendali kuda. Kendali ini bernama Kiai Macan Guguh." Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.